Mari saudara-saudara, di tahun 2024 bawa keluarga kita menjadi keluarga pemenang, menjadi keluarga yang terberkati, menjadi keluarga yang sudah dipulihkan dalam nama Yesus ini. Saya berdoa semoga tahun 2024 yang hancur, yang rusak, yang retak-retak disambung rapat kembali oleh yang namanya kasih dan pengampunan Allah. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita sudah memasuki hari-hari terakhir tahun 2023. Kita akan tutup buku. Saudara-saudara, yang berlalu sudah berlalu. Syukuri sebisa mungkin dari yang kecil sampai yang besar. Belajarlah dari kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama di tahun 2024. Keledai aja tidak jatuh ke lubang yang sama. Tetapi kita manusia yang berakal budi, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Supaya hidup kita lebih bijaksana, lebih bisa menata ke arah yang lebih baik. Saudara-saudaraku, di awal video ini, izinkan saya untuk menantang Anda. Biasanya para penonton itu suka dengan tantangan, bukan? Tantangannya adalah, silakan Anda membayang-bayangkan, mengimajinasikan, kira-kira bagaimana keadaan keluarga Anda tahun depan. Coba, ya Romo, gimana ya? Kalau saya sih optimis Romo, tapi bagaimana dengan keluarga saya Romo? Bagaimana juga keadaan Anda, keluarga Anda di tahun 2030 misalnya, 5 tahun lagi? Bagaimana keadaan keluarga Anda 10 tahun lagi, 15 tahun, 20 tahun lagi? Coba mulai dari sekarang, silakan duduk tenang, bayang-bayangkan sambil senyum-senyum, mesem-mesem gitu ya. Bagaimana keadaan keluarga Anda di tahun-tahun yang akan datang? Romo, sekarang anak-anak saya masih kecil-kecil Romo. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi. Saya membayangkan anak saya yang perempuan Romo, pulang bawa pacarnya Romo. Romo, saya bayangin Romo, 15 tahun lagi anak saya mulai kuliah Romo. Pusing Romo. Sekarang aja mereka masih TK ya. Di TK aja uang sekolah sudah 500-an ribu. Nanti ketika mereka kuliah mau berapa duit itu Romo? Atau juga bagi Anda, Romo, mungkin 5 tahun lagi saya membayangkan saya bakal punya cucu Romo, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, silakan Anda hitung-hitung ketika Anda membayangkan masa depan keluarga Anda. Lebih banyak khawatir, takut, pesimis, cemas, atau optimis, penuh harapan, sisi positifnya, hal-hal yang membahagiakan. Coba mulai dari sekarang. Iya ya Romo, dari tadi ternyata saya tuh dijebak sama Romo. Suruh membayang-bayangkan, ternyata iya juga. Apa ya? Apakah saya bisa seoptimis Romo untuk memandang masa depan keluarga saya? Kalau saya ingat-ingat 10 tahun lagi, mungkin saya sudah pensiun. Udah gak punya penghasilan lagi. Sementara kebutuhan-kebutuhan makin akan terus ada dan bahkan bisa jadi terus menambah, terus bertambah pengeluarannya. Romo kayaknya kok nakut-nakutin, tapi ya bakal terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, roda kehidupan akan selalu berputar. Mau kita diem aja, mau kita tidur terus, mau kita kerja sampai sebagaimana mungkin, roda kehidupan akan tetap terus berputar menurut prosesnya. Sekarang tinggal bagaimana kita betul-betul menjalani kehidupan ini, khususnya keluarga. Saudara-saudaraku terkasih, tanggal 30 Desember bacaan-bacaannya itu benar-benar lagi-lagi nih. Sebelum saya bacain, saya memperingati. Kita kayak ditampar-tampar. Siapin pipi Anda pokoknya ditampar-tampar firman Tuhan. Lebih baik ditampar oleh firman Tuhan Romo, daripada saya terus dipenuhi dengan ketakutan, pesimisme dalam kehidupan saya. Ditampar dalam tanda kutip ya saudara-saudara, bukan kekerasan, tapi disentuh oleh firman Tuhan. Supaya yang gelap jadi terang, yang pesimis jadi optimis, yang loyo jadi semangat lagi.
Itu maksudnya. Firman Tuhan mengaktifkan energi-energi rahmat-rahmat sebetulnya yang sudah kita miliki. Saudara-saudaraku terkasih, salah satu rahmat terbesar yang dimiliki oleh kita manusia namanya keluarga. Bagaimana sejak zaman Adam dan Hawa, zaman Nuh, zaman Musa, zaman Abraham, Ishak dan Yakub, zaman-zaman setelahnya, ternyata keluarga menjadi cara Allah untuk menyampaikan misterinya, menyampaikan kehendaknya, apa yang dikehendaki Allah bagi keluarga. Allah memulai sejarah keselamatan dari Adam dan Hawa melalui keluarga. Tapi sebagaimana kita tahu saudara-saudara, keluarga-keluarga dalam kitab suci banyak yang problematik. Artinya ada aja masalahnya, ada aja kekurangannya, ada aja konfliknya. Tetapi kita bisa melihat hanya keluarga-keluarga yang tetap setia pada janji-janji Allah, keluarga-keluarga ini akan tetap terus lestari selamanya. Menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Kemudian juga dalam perjanjian baru kita bisa melihat untuk menyempurnakan sejarah keselamatan Allah menjadi manusia juga melalui keluarga. Dari situ kita bisa melihat bagaimana pandangan Allah terhadap keluarga sangat amat positif. Kalau tidak, kalau negatif, kalau pesimis, mungkin Allah menggunakan cara lain untuk memulai karya keselamatannya di dunia ini. Tuhan Yesus lahir ke dunia melalui sebuah keluarga. Keluarga Kudus Nazaret bukan? Ada suami, ada istri, ada orang tua. Ada pribadi-pribadi yang menjadi pilar-pilar utama dari keluarga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sayang seribu sayang, berkat rahmat istimewa yang kita miliki ini seringkali disia-siakan, seringkali tidak dimaksimalkan, malah menjadi sumber petaka. Karena apa? Bukan keluarganya yang salah, tapi pribadi-pribadinya yang tidak bekerja sama dengan rahmat itu. Dikasih rahmat kesetiaan sama Tuhan, malah tidak setia. Dikasih pasangan hidup, belahan jiwa, malah ngerilik-ngerilik yang lain. Dikasih saudara-saudara berkat-berkat istimewa dalam keluarga kita, malah sibuk dengan berkat-berkat itu sehingga tidak memperhatikan anggota-anggota keluarganya. Saudara-saudara, apakah Anda tahu melalui riset psikologi, trauma yang diakibatkan oleh sebuah perselingkuhan itu dampaknya sangat dalam, sangat merusak. Pasangan yang sudah diselingkuhi oleh pasangannya betul-betul hancur. Bagaimana pikirannya, perasaannya berantakan, kacau balau. Sampai-sampai untuk bisa percaya lagi susah Romo. Untuk bisa mencintai lagi 00 lagi susah Romo. Selalu teringat dan selalu teringat. Meskipun pasangannya sudah berubah 180 derajat, sudah bertobat, sulit untuk dilupakan. Traumatis sifatnya. Maka dari itu saudara-saudara, bagi Anda yang punya pasangan, jangan sekali-sekali untuk bermain api. Mulai dari yang kecil-kecil, lirik-lirik, kirim-kirim pesan-pesan genit, ataupun coba yang lain-lain lebih dalam lagi. Jangan saudara-saudaraku yang terkasih. Karena dosa perselingkuhan betul-betul sangat menyakiti pasangan dan juga anak-anak yang tidak bersalah. Kemudian juga, kenapa anak-anak zaman sekarang kok kayaknya nggak dengerin orang tuanya, nyuekin orang tuanya, seolah-olah punya dunianya sendiri. Anda yang punya anak pasti sadar bukan? Iya Romo, beda banget ini dengan generasi sebelumnya. Generasi kakak-kakaknya Romo masih mau dengerin. Tapi yang ini nih, yang lahir tahun 2000-an ke atas, itu kayak udah gak punya telinga lagi untuk mendengar nasihat orang tuanya. Omongan orang tua itu udah kayak gak pernah nyangkut di telinga mereka. Karena seringkali mereka dihakimi, disalahkan. Seringkali perasaan mereka juga tidak pernah dihargai.
Mereka dikontrol oleh orang tuanya. Mereka dikontrol sedemikian rupa dari kecil. Harus begini, harus begini, harus begitu, harus makan ini, harus begini, harus begitu. Lama-lama mereka baal dengan aturan-aturan itu. Hati-hati. Lalu ketika mereka berbicara, mereka seringkali juga tidak didengarkan. Saudara-saudara, apakah omongan saya ini betul atau betul? Betul banget, Romo. Saya mau membongkar nih orang-orang muda yang juga mendengar Bible Learning. Betul nggak kata-kata Romo Yosef ini? Bahwa ketika kalian ngomong sama orang tua, seringkali orang tua menyepelekan. Ketika kalian sharing sama orang tua juga sibuk dengan yang lain. Dan cenderung untuk menghakimi. Sehingga males Romo lah ngomong sama mereka. Saudara-saudara yang terkasih. Lantas bagaimana? Nah ini dia. Firman Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, di depan saya ini ada beberapa jenis Alkitab yang saya miliki. Yang pertama ini yang kecil. Yang kedua ini pakai cover. Yang ketiga ini Alkitabnya Romo Yosef. Yang sudah ya beginilah keadaannya. Yang keempat yang paling mutakhir ini Alkitab TB2 terjemahan baru dari bahan kulit, ada embosnya Romo Yosef. Ini persembahan dari LAI saya dikasih. Menurut Anda mana yang paling bagus? Alkitab yang paling mutakhir, lihat ininya aja warnanya emas ya. Ini paling mahal nih kayaknya. Atau yang ini yang udah sering dibaca, yang udah lusuh ini. Atau yang pakai cover Romo, keren, awet. Kalau kesiram air nggak basah. Atau yang kecil ini, mudah dibawa-bawa Romo. Saudara-saudara, kalau Anda terjebak, paling yang bagus yang nomor 2 lah, nomor 1 lah, nomor 3 lah. Kita terjebak pada kemasan, pada tampilan. Isinya semuanya adalah sama, yaitu firman Tuhan. Demikian juga anggota-anggota keluarga. Mau anak yang paling kecil, anak yang paling gede. Mau anak yang paling sering transferin duit. Mau anak yang minjem duit gitu ya. Mau anak yang paling sering bawa Anda jalan-jalan atau anak Anda yang paling nyusahin. Anak Anda yang sehat atau anak Anda yang penyakitan. Mau pasangan hidup Anda, orang tua Anda yang paling jadi kesayangan Anda. Orang tua Anda yang paling ngerepotin Anda. Semuanya sama. Anggota keluarga. Berharga. Jangan gara-gara anak yang transferin kita puluhan juta setiap bulan, itu yang kita sayang-sayang, dijadiin anak emas. Sementara anak yang paling nyusahin, aduh ini anak nih kalau dari tahu begini dari kecil udah dipites ini. Saudara-saudara yang terkasih, semua jangan pernah dibeda-bedakan. Paling gak enak dibeda-bedain saudara-saudara. Paling gak enak dibanding-bandingkan saudara-saudara. Paling gak enak kalau sisi negatifnya aja yang dilihat. Seperti kitab suci ini, jadikan setiap anggota keluarga Anda adalah pribadi manusia yang berharga. Seperti itulah mereka di hadapan firman Tuhan. Kalau Anda baca dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 12-17, Anda akan disadarkan bagaimana nih pesan firman Tuhan untuk anggota-anggota keluarga kita. Tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Mari kita simak betul-betul apa pesan firman Tuhan untuk keluarga kita. Yang pertama dikatakan, aku menulis kepadamu, hai anak-anak. Nah ini berarti untuk anak-anak nih. Sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Saudara-saudara, pesan dari penulis surat Yohanes ini kepada anak-anak, sadarlah anak-anak, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi, jangan mengulang dosa lagi. Karena apa? Ketika kita masih kanak-kanak ya, mengulang-ulang dosa yang sama terus, lama-lama nanti jadi kebiasaan. Betul apa betul? Orang tua pasti pengalaman banget ini. Nggak mungkin langsung dia jadi koruptor yang besar. Dari kecil sudah dipupuk, nggak jujur, sering mencuri, sering pengen punya orang lain, dikuasai oleh keinginan. Semuanya dimulai dari masa muda. Itu dia. Lalu juga ayat 13.
Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak. Nah, buat kaum bapak nih. Sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada pada mulanya. Saudara-saudara yang terkasih, bapak-bapak sadarlah bahwa teladan iman para bapak ini sangat menentukan bagaimana kualitas anak-anaknya. Ini tanggung jawabnya disadari nih, dibuka oleh firman Tuhan nih. Iya ya Romo, saya selama ini justru saya yang paling males Romo ke gereja. Saya yang paling males berdoa. Saya yang paling sering pakai tangan Romo di keluarga. Sering pakai kekerasan Romo. Bagaimana anak-anak saya nanti kalau bapaknya bejat begini? Sadar saudara-saudara ya. Jadi bapak itu bukan cuma bisa bikin anaknya doang, bikin cari nafkah doang, tapi teladan orang tua sangat membekas di hati anak-anak. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anak-anaknya, itulah yang nanti akan didapatnya di masa tua dari anak-anaknya. Sederhana sebetulnya. Dikatakan, aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan, berjuang mengalahkan yang jahat, itu ternyata sudah bisa dimulai sejak masa muda. Saya bersyukur kalau anak-anak muda baca firman Tuhan, merenungkannya, mereka lebih bisa ada yang jagain dari pergaulan-pergaulan yang meresahkan, bisa memilih yang baik di antara pilihan-pilihan yang tidak baik. Kemudian juga dikatakan, aku menulis kepadamu hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Ini dia. Ternyata pengenalan terhadap Allah sebagai Bapa sudah bisa diterapkan juga, sudah bisa dipupuk dari masa kanak-kanak. Siapa? Apakah kita tunggu anak-anak itu datang sendiri ke gereja? Ya nggak bisa Romo. Pasti peran orang tuanya, peran bapaknya. Bagaimana bisa seorang anak berdoa Bapa kami, Bapa yang mengampuni, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu setia. Kalau dia lihat bapaknya di depan matanya aja sama ibunya kasarnya minta ampun. Omongannya itu nyakitin. Sering kali nyakitin hati ibunya. Nggak bisa saudara-saudara. Aku menulis kepadamu hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara-saudara terkasih, di sini disinggung anak-anak, kaum muda, dan kaum bapak. Bagaimana nih peran seorang bapak, peran seorang ayah, peran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Apa yang dicontohkan, yang diteladani dari bapak betul-betul hidup dalam diri anak-anaknya. Saya selalu ingat, saya itu paling gak bisa lihat orang-orang lapar di jalan. Karena dari kecil saya lihat papa saya seringkali bantuin orang, kasih makan orang. Maka itulah yang hidup dalam diri saya ketika saya sudah dewasa. Saudara-saudara yang terkasih, tanamkan kebaikan melalui teladan hidup. Banyak bapak-bapak cuma ngomong doang jago, tetapi prakteknya nol besar. Ajarkan anak-anak Anda dengan teladan hidup yang nyata, terutama para bapak harus jadi orang nomor 1 dalam memberi teladan soal iman. Udah Romo, kayaknya kok percuma juga. Bapak-bapak udah berdoa, udah hidup setia, anak-anaknya masih bandel juga. Saudara-saudara, anak-anak dalam perkembangannya mereka juga mungkin belum sadar. Mereka belum kena batunya aja. Mereka belum mengalami kegagalan aja. Mereka masih cari dunianya sendiri. Tapi percayalah, apa yang ditanamkan, benih-benih kebaikan yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya, meskipun gak kelihatan, tapi mengakar dalam-dalam. Mereka baru sadar ketika nanti mereka sudah dewasa. Saudara-saudara yang terkasih, kok dari tadi kok anak-anak, anak muda, kaum bapak, Romo, ibu-ibunya enggak? Saudara-saudara yang terkasih, jangan takut, jangan cemas. Sebab Anda akan melihat satu figur ibu
yang sangat komplit dalam bacaan Injil. Dia perempuan, dia pernah jadi istri, dia pernah jadi anak, dia sekarang sudah menjanda. Komplit bukan? Betul-betul, bukan cuma menjanda doang, dia seorang nabiah. Komplit ini perempuan ini yang bernama Hana. Figur yang menyempurnakan figur Simeon. Kalau Simeon kan figur bapak-bapak yang tua yang sudah lanjut usia, sementara diseimbangkan oleh figur Hana. Jadi Injil Lukas itu selalu ada pasangan-pasangannya ya saudara-saudara. Di Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, lihat fungsinya, perannya sebagai nabi, anak Fanuel dari suku Asyer, lihat dia, figur dia sebagai anak diangkat di sini, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya, dia sudah banyak makan asam garam, dia sudah kenal luka-luka, suka duka kehidupan. Dia sudah kenal lah jalan-jalan dunia ini. Dia sudah sangat berpengalaman karena usianya sudah sangat lanjut. Dikatakan sesudah menikah. Lihat, dia pernah jadi istri loh. Dia sudah menikah. Ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Artinya 7 tahun itu angka yang sempurna. Sebagai simbol dia sudah kenyang lah hidup sebagai seorang istri. Dia sudah mengalami banyak hal dalam perannya sebagai istri. Dan sekarang ia sudah janda. Bayangin saudara-saudara, semua ciri-ciri perempuan itu sudah ada dalam figur Hana ini. Dikatakan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lihat, dia bukan cuma seorang ibu, bukan cuma seorang perempuan, bukan cuma seorang istri, bukan cuma seorang anak atau nabiah, tapi lebih didalami lagi kualitasnya. Seorang perempuan yang sudah menjanda ini, dikatakan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, hidupnya siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Keren ini, Hana ini. Saya suka sama figur ini nih. Menjadi teladan buat kita. Ketika kita sudah di usia senja, mau apa lagi Romo? Selain menjadi pendoa, selain beribadah pada Tuhan dengan berpuasa. Mau makan banyak juga kayaknya kalau orang udah umur 70-80 mau makan apa? Anda bisa makan apa? Makan daging aja susah karena giginya udah pada copot bukan? Makan yang pedas-pedas nanti diare, makan yang lemak-lemak nanti kolesterolnya naik, makan jeroan-jeroan nanti jantungnya berdebar-debar, makan es krim yang manis-manis nanti diabetes. Betul-betul saudara-saudara, figur ini menjadi cerminan buat kita. Dikatakan, pada hari anak-anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi seperti Simeon, hidup Hana ini dituntun oleh Roh Kudus, dan dia tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Maka sebagai orang tua, ketika usia kita semakin bertambah, syukur itu kunci nomor 1. Maka untuk menutup tahun 2023 ini, seperti Hana, seperti Simeon, seperti tokoh-tokoh dalam kitab suci, pintar-pintarlah bersyukur. Bersyukur bukan karena formalitas, bersyukur bukan karena ada maunya, bersyukur bukan karena dipaksa, tapi bersyukur. Bersyukur adalah sebuah kualitas iman. Bagaimana orang bisa tahu apa yang diterimanya berasal dari Allah. Allah yang menjaga, Allah yang menyertai, maka sudah layak dan sepantasnya kita bersyukur, berterima kasih, mengembalikan semua apa yang kita terima ini kepada Sang Pemberi, Sang Pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Tuhan, untuk menutup tahun 2023 ini, aku mau bersyukur. Terima kasih Tuhan buat semua lika-liku kehidupanku, buat semua jalan-jalan hidupku,
buat semua apa yang telah aku terima, apa yang sudah aku lalui, apa yang aku alami. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku memujimu, rencanamu tidak ada yang gagal. Aku percaya akan hal itu. Romo kalau hidupnya berat gimana bersyukur kayak orang gila nanti? Saudara-saudara, maka mulailah dari yang kecil-kecil. Kita kecewa, kita merasa hidup kita gagal mungkin karena harapan kita, keinginan kita terlalu besar. Sehingga kita lupa proses-prosesnya Tuhan melalui cara-cara yang kecil-kecil dulu. Maka syukuri dulu yang kecil-kecil sampai kita belajar bisa mensyukuri hal-hal yang besar seperti Hana, bersyukur. Lalu setelah bersyukur, nggak selesai buat Hana. Dia membicarakan tentang bayi Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan buat Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata perannya sebagai nabi nabi perempuan, bukan sekedar tempelan, tapi dia betul-betul melaksanakan perannya ini secara luar biasa. Meskipun secara fisik dia sudah lemah. Secara suara mungkin dia sudah kalah suaranya, keras-kerasan sama orang-orang muda. Mungkin dia itu sudah, karena dia janda ya, secara materi dia udah nggak punya apa-apa lagi yang bisa dibanggakan. Mungkin kecantikannya, keelokannya sudah lama meninggalkan dia. Tapi dia sadar, dia dipakai oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Dia lakukan itu betul-betul. Dia bersaksi tentang bayi Yesus kepada semua orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar sebagai anak. Aku mau bersyukur Romo, orang tuaku aku masih punya. Masih banyak orang di luar sana, banyak sekali orang yang keluarganya udah nggak lengkap. Entah broken home, entah sudah salah satu orang tuanya atau dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Syukuri betul-betul. Sesederhana apapun orang tua kita dengan kelemahan, sakit penyakit mereka, problem-problem mereka, sebagai anak tidak boleh tidak bersyukur dengan orang tuanya. Karena mereka kita ada di dunia ini. Saudara-saudara, apakah Anda sadar? Jangan-jangan diri Anda sebagai anak-anak diberi tugas oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang tua Anda. Iya ya Romo. Kalau saya cuma ngeliat orang tua saya kurangnya, gak bisa diteladani, orang tua yang brengsek, mungkin sampai kapanpun hidup kita tidak akan berbuah. Tapi sadar, sebagai anak kita juga punya kualitas. Sebagai anak kita punya tanggung jawab untuk membawa orang tua kita pada Yesus. Sebagai orang tua, khususnya sebagai bapak-bapak ya, jangan sakiti hati anak-anak. Jangan biarkan mereka itu lumpuh perasaannya, lumpuh dalam mencinta dan mengasihi, rusak gambaran hidup keluarganya, sehingga kalau nanti pacaran, ketika hidup berumah tangga, amburadul, takut untuk nikah, karena contoh di depan mata aja kayak begitu. Lalu sebagai ibu, betul-betul ibu adalah pilar doa dalam sebuah keluarga. Berbahagialah Anda yang masih punya seorang ibu, ibu yang selalu berdoa untuk anak-anaknya, ibu yang selalu mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, seperti kitab suci saya, bentuknya boleh macam-macam, ukurannya, warnanya boleh macam-macam, tapi isinya firman Tuhan. Demikian pula anggota keluarga kita. Masing-masing berharga, masing-masing Tuhan punya cara-cara yang unik. Mari saudara-saudara, di tahun 2024, bawa keluarga kita menjadi keluarga pemenang, menjadi keluarga yang terberkati, menjadi keluarga yang sudah dipulihkan dalam nama Yesus ini. Saya berdoa semoga tahun 2024 yang hancur, yang rusak, yang retak-retak disambung rapat kembali oleh yang namanya kasih dan pengampunan Allah. Tanamkan kesetiaan, tanamkan takut akan Tuhan dalam keluarga kita semua. Salam, Tuhan memberkati. Saya seorang imam akan berdoa terus buat keluarga Anda. Bye-bye.